sekaligus kita memperingati Hari Pers Nasional ya. Saya kira ini sebuah momen kesyukuran bahwa para akademisi juga banyak mewarnai pemikiran-pemikiran publik dan itu juga berkat peran pers ya. Salah satunya tentu adalah Tribun Timur dan alhamdulillah bahwa akademisi ini tergabung, terkoordinasi dengan baik ya dalam satu forum dosen. Jadi kalau orang bicara Tribun Timur identik juga dengan forum dosen kira-kira betul, atau orang bicara forum dosen orang langsung kepikirannya ke Tribun Timur karena mungkin tidak ada media lain yang juga mengorganising para akademisi dalam satu forum yang rutin mengadakan diskusi-diskusi dan merespon isu-isu publik. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan menjadi moderator apa Pak Kambi. Karena baru berdaulat ya, baru pertama kali diundang datang langsung mengkudeta, bahaya juga ya. Ya diundang langsung oleh kakanda kami, saya di satu pena sama dengan Pak Adi Suryadi Chula, kemudian juga Pak Fadli Andi Natsif gitu ya. Saya tentu tidak menyapa satu-satu karena saya tamu sebenarnya, yang semua yang hadir adalah tuan rumah ya. Hari ini kita sesuai dengan yang di undangan yang sudah dibagikan ya atau disebar itu, kita akan berdiskusi tentang bagaimana Sulawesi Selatan dalam berbagai perspektif ya. Dan ini saya kira hadir para pembicara yang memang nanti sebentar akan berbicara sesuai dengan perspektifnya masing-masing, dan karena ini forum dosen setahu saya juga adalah forum di mana semua pihak memberikan kontribusi pemikiran, maka tentu nanti juga semua akan memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan latar belakang masing-masing begitu. Tapi sebelumnya mau kasih kesempatan dulu kepada Bapak Dr. Adi Suryadi Chula ya untuk memberikan pengantar terkait dengan tema diskusi kita hari ini. Silakan. Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore ya. Saya kira tepat pukul 4 ya kita buka diskusi kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita sesuai dengan tema dan jadwal ya yang sudah kita rencanakan. Kita berkumpul bersama kembali forum dosen di meja redaksi Tribun Timur ini untuk membincang satu topik yang saya kira ini juga sangat penting ya, dan justru pada momentum hari ulang tahun Tribun Timur kita angkat topik ini Pak. Sebenarnya ada sejumlah topik lain, biasanya tradisi di forum dosen itu berkembang diskusi di WhatsApp, di grup, lalu juga diskusi dengan redaksi Tribun Timur untuk menentukan topik apa yang kita akan bahas di sesi mendatang atau di forum diskusi berikutnya. Lalu ada sejumlah topik, ada yang atau isunya isu nasional yang lagi hangat ini sebenarnya ya, ada yang mengusulkan supaya suara dari timur ini bisa juga kita bahas ya, apalagi menjelang 2023. Nah, belum pernah itu memang secara fokus berita dan opini simpang siur kemana-mana. Mungkin ada sebuah konstruksi ya, pemikiran dari forum dosen yang mungkin bisa memberi kontribusi berkaitan dengan perhelatan 2024 mendatang. Tapi justru yang menguat ini kemudian setelah juga berdiskusi dengan Bapak Pimpinan Umum Pak Andi Suruji dan juga redaktur, pemimpin redaksi, kami akhirnya menyepakati dan menyetujui bersama bahwa topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sulawesi Selatan. Itu untuk menjadi fokus di hari ulang tahun. Kita tentunya sangat mengapresiasi pers, terutama Tribun Timur yang selama ini sudah bermitra dengan forum dosen
Dan pada kesempatan hari ulang tahun ini ya kita ucapkan selamat kepada Tribun Timur di usia yang ke-19 ya. Usia ke-19 itu juga masa puber ya. Kalau masa puber itu ya mungkin banyak ide-ide yang lebih cerah lagi ya yang bisa kita nanti tangkap dan simak ya, yang mungkin nanti akan menjadi pencerahan bagi publik. Sebenarnya tujuan awal dari forum dosen ini sekitar tahun 2005 forum ini, Bapak Ibu, tahun 2005 waktu itu saya balik dari S3 selesai di UI di Jakarta. Lalu Tribun juga masih baru ya waktu itu. Masih baru terbentuk dan baru juga melakukan konsolidasi media ya, sebagai media, salah satu media, dan kita menyepakati, saya berbicara dengan pimpinan redaksi Pak Dahlan ya waktu itu, sekilas saya coba gambarkan forum dosen ini Pak, dan disepakatilah waktu itu untuk membuka ruang bagi akademisi, apalagi di Jakarta banyak forum-forum yang serupa sebenarnya di luar kampus ya yang berkembang sebagai arena diskusi, arena dialog, dan melibatkan segmen berbagai pihak, berbagai elemen, berbagai sektor yang terkait. Tadi juga sudah sempat bicara tentang Bank Indonesia ya, BRI tadi juga, Bank Indonesia yang mungkin jadi topik mendatang. Nah, Bapak Ibu, dari 2005 itulah jadi sudah hampir 15-17 tahun ya. Ya, usia dari forum dosen ini, yang setiap bulan atau setiap 3 bulan, tapi biasanya banyak tergantung dari isu yang muncul. Biasanya teman-teman yang meminta atau ada juga perkembangan yang harus kita bahas dengan tujuan utama sebenarnya adalah untuk memberi ya keterangan ke publik, Pak, memberi pencerahan ke publik, karena publik ini butuh, saya kira juga ruang yang dimana mereka mendapatkan pendapat, opini yang justru bisa membuat mereka tidak sesat ya di dalam berbagai aneka kekisruhan dan berbagai macam pendapat. Nah, ini sebetulnya fungsi yang selama ini secara terbuka dibuat oleh forum dosen dengan bermitra dengan Tribun Timur, dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih tetap eksis dan berbagai macam topik sebenarnya. Yang lalu itu kita sempat membahas ekonomi global, ancaman krisis ekonomi global, ada Pak Sarkawi Rauf, tapi ekonomi politik waktu itu ada juga Perludem ya, Titi Anggraini, dan dari Direktur LSI siapa itu Jayadi Hanan ya, ada aspek ekonomi dan politik, termasuk Pak Marsuki dia. Itu juga satu topik yang menarik karena memberi kita pencerahan apakah ada krisis atau tidak dari segi ekonomi di 2023 yang dianggap oleh Presiden itu akan ada zaman gelap ya di 2023. Tapi ya kesimpulannya ada optimisme lah dari hasil diskusi itu, dan banyak saya kira pendapat dari Pak Marsuki dan juga Sarkawi Rauf ya, tinjauan global. Nah, hari ini kita awalnya juga akan membahas ekonomi. Jadi diskusi dengan Pak Andi Suruji, beliau bilang mungkin bagus kalau ya fokus ekonomi saja. Jadi ada pertanyaan juga di WhatsApp grup forum dosen, kenapa topiknya nggak tajam. Tapi ya kita akhirnya menambahkan bahwa mungkin perlu memang ditambahkan lebih terbuka, sehingga jadinya tema yang diangkat itu adalah Sulawesi Selatan, membincang Sulawesi Selatan dari berbagai perspektif. Jadi mungkin ada pakar politik di sini, ada hukum, nanti juga akan bisa memberi ya pandangan, ada dari kebudayaan, dari satu pena yang juga ya ketemu di saat hari ulang tahun Tribun Timur, dan juga saya menjadi bagian dari tim pengarah di satu pena ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini pengantar saja. Jadi kita berharap bahwa ada keterangan ya ke publik yang bisa memberi pencerahan apa sebenarnya yang terjadi dari situasi kita ya di dalam pembangunan di Sulawesi Selatan, dan juga ya proyeksi yang mungkin ke depan kita akan hadapi, apalagi
ini kita berbicara tentang kemungkinan krisis global yang bisa berdampak lokal juga yang jadi perbincangan. Mungkin ada perspektif yang lebih lokalitas dibanding yang kemarin, terlalu global ya, ke arahnya memang karena topiknya ke arah sana. Saya kira demikian. Ada Prof. Abrar, makasih banyak. Beliau sebenarnya sudah lama ini kita pernah undang juga. Malah beliau, kenapa saya tidak diundang ini yang topik yang kemarin. Nah, beliau hadir alhamdulillah. Ini Pak Agus Salim juga sudah beberapa kali komunikasi. Prof. Armin, ada Pak Andi Lukman, Pak siapa lagi? Prof. Ya, Pak Aris, lalu ada Pak Padli, ada Pak Rusdin. Nah, Pak, terutama beliau ini yang tidak bisa kita dapatkan kesempatannya, Pak, di Litbang Kompas di Jakarta, dan beliau pimpinan umum ya Tribun Timur. Ya sangat sulit mendapatkan kesempatan ya. Hari ini beruntung bahwa ya sesuai juga dengan harapan kita bahwa ada tema penting apalagi di hari ulang tahun ya Tribun Timur, dan beliau akhirnya hadir. Saya kira akan memulai. Silakan Pak Ustadz kami ini mendaulatkan. Silakan Pak Rusdin Tompo untuk memandu. Ya mungkin sama-sama sebentar kita memberi pendapat ya masing-masing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adi Suryadi Cula. Saya kira saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Andi Suroji ya, terutama karena kalau kita lihat tema hari ulang tahun Tribun ini juga kan masuk dengan tema pembicaraan kita hari ini ya, apa yang kemudian menjadi kebijakan gitu ya, atau visi dari Tribun ketika membranding mata lokal ya, lalu kemudian berkaitan dengan yang tadi itu, bagaimana sebenarnya media menangkap isu-isu yang berkembang, lalu kemudian mengelaborasi itu menjadi sebuah wacana isu publik ya dalam pemberitaan-pemberitaan yang juga bisa dibaca oleh masyarakat begitu. Ya, saya kira silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya pikir forum ini sebenarnya luar biasa. Waktu saya desk editor juga di Kompas itu, di Kompas juga itu punya Pak, panel diskusi ahli ekonomi Kompas. Itu mulai dari zamannya Prof. Wijoyo berapa terus ke belakang. Jadi setiap siapa kepala desk ekonomi itulah yang bertanggung jawab. Nah saya berapa tahun ya kepala desk ekonomi bertanggung jawab terhadap diskusi itu. Nah ketika itu saya juga gelisah. Ini diskusi cuma orang UI, orang UGM, Andalas, Enres Mara, profesor-profesor itu aja. Saya push masuk Pak Yusuf Kalla di forum itu, masuk Burhamsa, kasih masuk SCL. Saya bilang Pak, saya telepon SCL, Pak ambil kesempatan ini, ambil kesempatan ini, karena tidak semua orang bisa diundang di forum ini. Nah terkait dengan forum kita ini Pak, saya kira jangan hanya sini Pak. Saya kira gini, mesti catatan bagi Tribun Pak, bahwa forum ini jangan hanya menghasilkan karya jurnalistik yang ditulis di koran. Hasil diskusi ini dirangkum, ada tema-temanya, lalu dibikin buku. Buku sekarang kan sudah tidak perlu juga biaya besar Pak. Kita bikin buku digital lah. Jadi hasil koran Pak, lewat, selesai. 1 hari selesai Mi. Tapi kalau kita bikin buku, hasil diskusi ini 6 bulan, berapa periodiknya? Sebulan sekali diskusi ini? Atau katakanlah tergantung tema, katakanlah kita 12 kali tema. Tribun menulis satu ini berapa banyak yang bisa tulis dari diskusi ini.
Kalau itu disusun betul-betul dikerjasamakan, jangan diserahkan penulisannya pada korannya Pak. Mesti disupervisi lagi supaya betul-betul menghasilkan produk yang ya sesuatu gitu Pak. Forum dosen ini menghasilkan sesuatu yang lebih tahan lama, lebih punya daya daya literasi yang kuat. Kalau kita bisa bikin buku format, kan bisa dibantu sama anak-anak ini untuk layout apa segala macam ya. Jadi kita nggak perlu berpikir bikin bukunya harus cetak. Kita bikin digital, taruh di upload, orang bisa download kapan saja, bisa berpengaruh itu. Nah, saya kira saya selalu bicara kepada teman-teman di sini bahwa tolong diberikan perhatian terhadap ekonomi. Kenapa? Kita ini, saya lihat kecenderungan media di Sulawesi Selatan ini berita politik, berita kriminal. Dua tema media ini sampah kalau mau dipikir. Tanda kutip Pak ya. Karena yang ada konflik apa segala macam. Dan ini dalam konteks pembangunan manusia, urusan politik, urusan kriminal, kita tidak bersaing dengan bangsa lain Pak. Yang kita bersaing bangsa lain adalah ekonomi Pak. Kita nggak bersaing, mau politik jungkir balik nggak ada urusannya orang Malaysia. Tapi kalau ekonomi kita kuat atau ekonomi kita lemah, dipecundangi kita sama tetangga bangsa lain Pak. Politik kita mau amburadul, nggak peduli bangsa lain Pak. Kriminal kita seperti apa, nggak peduli bangsa lain. Tetapi kalau ekonomi kita kuat Pak, takut-takut tong itu. Tapi kalau kita lemah juga, dimakan tong kita. Nah, iya, saya kira ini yang menjadi harus menjadi perhatian media dan terutama saya menitip Pak pada forum dosen ini. Ya, akademisi Pak. Saya berbicara dengan teman-teman bahwa coba kita lihat ya. Berapa menit waktu saya Pak? Oke. Kita lihat misalnya Pak ya. Nah ini juga teman-teman di media saya bilang tingkatkan kemampuan menulis berita ekonomi nih. Tingkatkan kemampuan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Jangan jago menganalisis politik aja. Ketika kemarin Pak Gubernur mengumumkan dengan bangganya bahwa kita surplus beras 2 sekian juta ton. Saya langsung colek Pak, apanya dibanggakan surplus 2,5 juta ton beras? Itu proses pemiskinan petani Pak. Makin banyak surplus beras kita, makin miskin petani kita Pak. Apakah saya omong kosong? Tidak. Gubernur mengambil data surplus 2,5 dari mana? Dari BPS. Saya pakai data BPS. Coba lihat yang namanya nilai tukar petani Pak. Terutama sektor pangan, tanaman pangan, tidak pernah sampai 100 yang namanya nilai tukar petani. Artinya apa Pak? Petani tanaman pangan kita itu tekor dalam berusaha tani Pak. Indeks harga yang diterima petani selalu lebih rendah daripada indeks harga yang harus dikeluarkan oleh petani. Itu namanya nilai tukar tanaman pangan Pak. Satu. Kedua Pak, ketika kita surplus, apa bargaining kita kepada pusat? Sekedar bangga saja. Kalau saya bilang, jadikan itu alat bargaining. Saya surplus 2, sekian ini, berapa banyak anggaran perbaikan irigasi kau kasih saya? Iya dong, harusnya bargainingnya situ Pak. Iya kan? Sulawesi Selatan harusnya daerah lain surplus berapa? Mungkin produksinya besar tapi dia makan juga semuanya.
Nah, Sulawesi Selatan surplus 2,5 juta ton. Harusnya itu menjadi alat bargaining untuk kepada pemerintah pusat. Tingkatkan anggaran saya. Tahun ini saya 2,5 juta ton surplus saya, kontribusi saya terhadap pangan nasional. Terus yang kembali ke saya apa? Supaya rakyat saya jangan, petani saya jangan terpuruk terus. Nah, misal itu contoh, Pak. Yang kedua kemarin, bangga sekali kita. Nanti saya minta dikoreksi sama dosen saya, Pak Majid. Kalau saya salah, Pak Majid, saya sedih sekali kemarin, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita 5,09% 2022. Untuk apa, Pak? Betul, persis. Tidak salah misalnya sebagai anak dosen toh, lolos. Bangga, apanya bangga? Tunggu dulu, saya bilang, kita lihat nasional. Lah, pencapaian nasional 5,3,1, Pak. 5,31. Di bawah nasional kita. Ya dulu-dulu kita selalu di atas nasional. Terus apanya bangga? Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tujuannya apa? Kan harusnya kesejahteraan, Pak. Loh, angka BPE September 2022 dibandingkan angka kemiskinan dibandingkan 2021, orang miskinnya bertambah 17.000, hampir 17.000 orang. Terus apa artinya pertumbuhan ekonomi 5 sekian persen dibanggakan, Pak? Nah, yang begini nih forum dosen dong yang sorotin. Satu. Yang kedua, orang bilang setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu harusnya menciptakan lapangan kerja 400.000 ukuran nasional. Loh, angka penganggurannya nggak turun-turun kita. Jadi apanya dibanggakan 5,0? Ini artinya apa, Pak? Bahaya di Sulawesi Selatan ini. Ketimpangan makin lebar. Yang punya duit semakin menikmati duit, yang miskin semakin miskin aja. Bahaya. Ini yang harus tidak boleh dibiarkan. Lantas kita lihat, Pak, apa yang mendorong sih ekspor yang besar? Periksa lagi ekspornya. Bapak tahu apa komponen ekspor kita? 60% nikel dari total ekspor kita. Siapa yang punya nikel? Emang rakyat kita, Pak? Bukan, Pak. Satu perusahaan, Ji. Bahaya ini, Pak. Makanya, mudah-mudahan diambil menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita, Pak. Yang saya takut ambil terlantar, Ji. Stadion, bandara. Ada penumpangnya bandara, Pak? Nggak ada. Saya ketemu Toraja, bagaimana? Itu tidak ada subsidi, Pak. Nggak ada orang naik. Mana kita mau subsidi terus? Bangkrut juga APBD. Selayar mati, Pak. Tidak ada subsidi, Pak. Jadi kebijakan itu juga jangan kajili-jili, kasihan. Jangan mau popularitas. Justru itu, Pak. Itulah salahnya. Yang harusnya forum dosen ribut dong, Pak. Provokator saya ya. Ada tribun yang tampung hasilnya forum dosen. Jadi kadang-kadang itu heroisme, Pak, hebat. Tapi story behind the news tidak pernah diketahui orang, kasihan. Hebat sekali, Mi, ambil bandara. Ada deh, kau kira enak-enak itu urusannya urus bandara? Hah? Jangan lihat pendapatannya orangnya. Heroik. Dan itu subsidi, Pak. Nah, jadi terus begini, misalnya kita pertanyakan lah, misalnya yang saya bilang tadi, Pak, orang miskin bertambah. Orang miskin bertambah ini karena tidak punya penghasilan kah, atau sengaja ditambah untuk mendapat bansos? Nah, ini juga yang perlu begini-begini nih digeledah gitu, Pak. Sudah menurun tuh.
Ya itu dia Pak, menurun Ki. Nah jadi maksud saya Pak, saya berharap betul forum dosen ini menjadi korektor dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu kita luruskan untuk memperkuat Sulawesi Selatan, bargainingnya Sulawesi Selatan, gitu Pak. Saya kira saya bersemangat sekali kalau ngomong Sulawesi Selatan ya. Di waktu saya di Kompas pun begitu, saya bilang kadang-kadang orang Kompas ini juga tidak mau melihat daerah berkembang, tidak mau dikasih panggung. Berita kadang-kadang berita kita dari daerah di belakang terus taruh dong halaman 1. Iya Pak, ada forum-forum diskusi, orang Unhas banyak itu, orang Unhas hebat-hebat, bukan orang UI saja yang hebat. Makanya saya bilang teman-teman ini kasih tuh panggung itu forum dosen, bagus itu forum dosen. Dikasih panggung, dikemas itu hasil diskusi dengan baik sehingga dia bisa menjadi informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat dan itu memberi pengaruh kepada pengambil kebijakan Pak. Main data, jangan main cangkem aja ngomong aja semuanya kita, nggak ada datanya. Itu. Nah makanya saya bilang mungkin Tribun ini sudah harus memikirkan membuat litbang gitu Pak. Kalau enggak kerjasamalah dengan Unhas, UNM, Unibos untuk bikin database itu Sulawesi Selatan. Nah saya kira itu Pak yang perlu mendapat perhatian dari saya. Kebetulan saya sekian lama wartawan ekonomi, jadi saya lebih fokus pada masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah politik saya tidak terlalu interest ya. Jadi itu yang barangkali Pak ya untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak Rusdin. Ya. Langsung Pak Adi mau. Ya, saya cuma sedikit agak mohon kita cooling down. Ada kopi itu Pak, kita relax sambil berdiskusi, bertukar pikiran. Saya terutama berterima kasih pada hari ini ya, komunikasi yang sangat ya secara emosional dengan Pak Ketua TGUPP, Pak Prof Murtir juga selama ini berjalin dengan baik dan ya akhirnya beliau di tengah kesibukannya di tengah gimana ini Prof, jadi apa tidak? Akhirnya beliau ya kita akan diskusi besok dan saat saya balik dari Jakarta ya, dan hari ini ya beliau hadir, kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Diskusi ini ya kita harapkan menjadi arena yang konstruktif, ada muara yang mungkin juga menjadi solusi yang baik dari proses yang kita hadapi, bahwa ada pembenahan dan ada mungkin juga hal yang tetap dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Saya kira pandangan kritis dulu sudah dikemukakan oleh Pak Pak Andi Suruji. Ya. Saya kira itu aja yang saya mau kemukakan. Makasih banyak. Oke, makasih Pak Adi ya. Saya kira ini tadi trigger yang sudah diberikan oleh Pak Andi Suruji luar biasa, warningnya jelas, bahaya bagi Sulawesi Selatan ya. Dan ada juga semacam refleksi dan otokritik terhadap kerja-kerja media pada umumnya dan khususnya Tribun. Perlu ada bank data, lalu kemudian litbang dan jurnalisme yang berbasis data. Kemudian ada catatan barangkali masukan untuk forum dosen, bahwa kalau bisa misalnya diskusi ini menghasilkan satu buku supaya kemudian lebih mudah dilacak gitu. Sudah ada Pak, ini buku ini sebenarnya belum di-launching, tapi sudah beberapa universitas kita launching buku itu. Siap. COVID-19 konspirasi ya, atau obat ya, terapi atau konspirasi atau bisnis. Sudah ada buku yang pernah kita terbitkan Pak. Ya. Ya, nasional. Tentu yang disampaikan tadi oleh Pak Andi Suruji adalah pengalaman berinteraksi dengan para akademisi dan juga para narasumber, dan bagaimana memaksimalkan statement
para narasumber ini sebagai semacam hulu ledak ya, yang bisa kemudian menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ini ada orang dalam, ada Prof. Murtir Jeddawi, saya menyebutnya orang dalam ya, orang media gitu. Yang nanti akan merespon yang tadi. Wartawan juga beliau. Ya, saya kira balik jadi ketua Bapeda. Cerita. ya, sehingga nanti ini Orang pers juga. lebih enak nanti menyambungnya bagaimana kerja-kerja media, dan juga ini ada para guru besar, ada orang teman-teman di forum dosen yang barangkali juga bisa mengkonfirmasi banyak hal dan bisa mengelaborasi itu dalam diskusi. Silahkan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waktunya wabarakatuh. sama seperti tadi 15 menit juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam Pancasila. Itu tagline kami tadi. Salam Pancasila. Ketawa guru kami Prof. Majesala tuh. Yang kedua, terima kasih sudah diundang Pak Suruji untuk hadir sama tempat ini. Ketiga juga, ya memang kami pernah juga di Pajar kurang lebih 4 tahun, tapi reporter terus. Karena tidak bisa hanya selalu W1H saja, tidak mampu sampai ke future, tidak bisa sampai jadi Pak Aidir terus yang bos saya sama Abun almarhum dengan Hamid Awaludin. Ya kami strike news saja, 5W1H saja terus, tidak mampu sampai ke future, tidak mampu sampai ke cerita-cerita yang menarik seperti Kompas yang sering jurnalistik future, ya, kami tidak sampai itu. Kami hanya menyoroti, memberikan pandangan bahwa menurut kami pemerintah sudah berjalan the track, fungsi sebagai protector dari negara kesatuan pemerintah kan melindungi, sudah melakukan hal yang telah dia wajib lakukan. Kemudian pemerintah juga sudah melakukan regulasi, fungsi regulating juga sudah ada, di mana-mana kondisi tertib, di mana-mana distribusi barang dan jasa itu produk dari sebuah istilahnya ini waterlah for scripten ya, apakah Break sudah berjalan, sudah fungsi pemerintah. Nanti elemen implementasi mungkin lain-lain kita diskusikan seperti diskusi saat tadi kritisi dari Abang Pak Suruji. Tapi fungsi pemerintah yang dalam negara kesejahteraan modern itu memberikan suasana yang nyaman bagi warganya, protection. Kemudian membuat regulasi semuanya delivery. Bahkan pemerintah selatan dalam 2 tahun terakhir ini sebagai provider mampu membuat memasuki wilayah terpencil yang menghubungkan antara kabupaten yang selama ini tidak tersentuh. Oleh karena itu fungsi-fungsi lain dengan fungsi-fungsi itu baik sebagai protector, regulasi maupun provider, maka menggeliatlah ekonomi growth. Nanti apa manfaatnya itu nanti para ahli lah yang penting ada fakta, ada pertumbuhan ekonomi. Ada fakta bahwa angka partisipasi di bidang sosial juga sudah ada. Ada fakta di bidang pertanian meningkat produktivitas. Apakah nanti produktivitas itu untuk siapa itu lain lagi. Tapi fungsi-fungsi pemerintah mengembang compulsory-nya, emphasize basically compulsory-nya sudah nampak dalam 2 tahun ini kami mendampingi. Dan yang statement kedua adalah pemerintahan itu kan keberlanjutan Pak. Jadi hari ini adalah resultante dari yang lalu dan hari ini adalah pijakan bagi berikutnya. Apapun ada emphasize, ada penekanan pada prioritas, ada penekanan kepada apakah ekonomi atau sosial itu tergantung dari kondisi kontekstual di masa pemerintahan itu. Tapi pijakannya selalu tentu adalah rencana-rencana pembangunan yang normatif yang kita sebut dengan RPJMD yang dikritik Prof. Majesala tuh. Tapi setidaknya yang sering baca tulisan-tulisan Prof itu saya selalu baca karena muridnya selalu kasih saya buku Agus Salim. Jadi setiap kemarin kasih buku lagi Prof. Majesala tuh punya pendapat ini. Tapi itu pun kita berbeda persepsi. Tapi fungsi pemerintah menurut saya sudah berjalan. Suasana tertib sudah ada. Distribusi barang dan sudah ada. Kemudian bahkan pupuk yang selama ini susan, kemudian benih itu sudah tersedia bahkan gratis. Jadi apapun kritik-kritikan masukan seperti itu dari tataran hulu sudah avoided. Nanti apakah di hilir ada seperti pertumbuhan ekonomi untuk apa itu nanti diskusi lain lagi Pak. Kami hanya menyampaikan sebagai view pemerintah bahwa seperti itu kondisinya yang dilakukan, sehingga saya berkesimpulan bahwa kondisi yang menjadi kewajiban pemerintah selama ini sudah dipenuhi. Hal-hal yang memang memerlukan otokritik atau emphasize di titik mana, apakah di level, di rumusan tentu beda kita. Ketika bicara rumusan kebijakan beda implementasi. Ketika identifikasi masalah untuk masuk di ranah pengambilan kebijakan itu lain lagi. Tapi
kami ketika rumusan itu telah ditetapkan, ketika kebijakan itu diberikan bentuk peraturan perundangan, ketika kebijakan itu dibentuk dengan peraturan kebijakan itu sudah dilakukan dengan optimal. Kami bukan karena bahagian dari itu, tapi kami juga memiliki rasional berpikir berbasis fakta-fakta yang kami miliki menurut sudut pandang kami. Saya kira itu komentar pertama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sepertinya belum menyentuh. Saya masih membaca tadi penjabarannya itu masih kayak menggantung ya. Ya, dan kita pahami posisinya. Ya gitu. Tapi kan tidak boleh hanya berhenti sampai pada dipahami. Tapi mesti juga kemudian ada respon balik ya. Saya belum mau masuk dulu bicara ekonominya, karena tadi yang disentil tadi itu adalah kenapa kita selalu bicara politik dan kriminal gitu dari sisi jurnalismenya ya. Tapi bagaimana bapak-bapak di forum dosen yang kemudian merespon ini? Apakah kemudian juga bicara politik itu tidak berdampak juga ketika punya kaitan dengan politik hukum, politik ekonomi dan lain-lain yang kemudian juga sebenarnya langsung masuk juga ke persoalan yang tadi disinggung oleh Pak Suruji ya, Andi Suruji. Pak Armin barangkali dari sisi politiknya, silakan. Ekonominya kita simpan karena itu nanti justru yang menjadi ya pamungkasnya. Makasih yang terhormat semua senior dan guru-guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mau melihatnya dari aspek politik, dan menurut saya ekonomi itu tidak bisa terpisah sama sekali dari politik, Pak. Kalau keputusan politik keliru pasti amburadul ekonomi. Pasti. Contohnya Zelensky salah mengambil keputusan politik, amburadul. Bukan saja ekonominya tapi seluruh negaranya hancur. Bahkan berutang sampai 7 turunan itu. Menurut hemat saya, untuk kaitan Sulawesi Selatan ini sebagai bagian dari daerah Indonesia itu tidak lepas dari politik nasional. Jadi politik nasional menurut pencermatan saya ini, saya lihat ini terjadi pertarungan antara analisis aktor di satu sisi dan analisis kelembagaan di sisi lain. Analisis aktor misalnya, bagaimana para aktor yang muncul ini umumnya karena ketika dia memegang kelembagaan tertentu, ia menunjukkan prestasinya yang handal sehingga dia dilirik oleh partai politik. Sedangkan ketua-ketua partai sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi justru bukan menjadi pemain utama atau tampil menjadi aktor, tetapi hanya mendorong aktor-aktor yang menurut pengamatannya hebat, seperti Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan pemain lama ini Prabowo Subianto. Ini satu-satunya ketua partai sekaligus aktor. Tapi menurut hemat saya, dari percaturan antara dari percaturan aktor-aktor ini, saya melihat aktor Anies Baswedan misalnya itu yang sangat populer di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, termasuk beberapa di luar Jawa, termasuk di Sulawesi Selatan. Ini bisa berbahaya kalau Ganjar yang sebagai yang dijagokan di Jawa Tengah, dia ambil juga Jawa Timur. Kalau dia bersatu dengan Jawa Timur, bisa habis Anies. Jawa Timur yang dimaksud apa ini? Jawa Timur, ya, yang saya maksudkan Jawa Timur ini Hopipa. Karena Hopipa ini masih cair. Dia bisa ke Ganjar karena ada penghubungnya Jokowi, bisa ke Anies dalam rangka mengamankan Jokowi. Jadi ya, saya kira saya ini belum terlibat kemana-mana ini
melihat secara netral saja, ya, masih pandangan objektif tanpa melihat kasak kusuknya. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau Anies mau menang, dalam pilpres, dia harus ambil, ya, dia harus ambil Hovifah sebagai representasi Jawa Timur, NU dan perempuan. Karena berdasarkan survei, Ganjar sudah menang di Jawa Tengah 70% dan 46% di Jawa Timur. Satu-satunya aktor yang bisa potong itu 46%-nya itu adalah Hovifah. Kalau diambil oleh Anies Baswedan. Oleh karena itu menurut hemat saya, kalau pendukungnya Anies Baswedan mau menang, ya, kalau pendukungnya Anies Baswedan mau menang, dia harus legowo mendorong Hovifah. Mengapa Hovifah yang bukan ketua partai menurut saya diunggulkan? Karena NU juga ini berpolitik. NU mendorong Hovifah di hari ulang tahunnya yang ke-100, mendorong Hovifah menjadi orang nomor 2, tapi kemana tergantung persengkulan politik ke depan ini. Ini menurut analisis saya ini. Kemudian kita open recruitment. Kemudian yang perlu dianalisis bagaimana Sulawesi Selatan. Oke. Sulawesi Selatan sebagai sebagai wilayah yang cukup menentukan Indonesia Timur. Menurut saya ini aktor-aktornya juga perlu bermain. Karena di Sulawesi ini terjadi pertarungan antara utara selatan. Utara selatan ini pertarungan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kalau kita lihat datanya, awal kemerdekaan utara yang gubernur tapi ibu kotanya di Makassar. Kemudian pecah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara bikin Palu, Sulawesi Selatan bikin Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara bikin Gorontalo, Sulawesi Selatan bikin Sulbar. Jadi terjadi pertarungan. Di kementerian juga kan ini Sulawesi Utara juga ini yang banyak berperanan ini. Karena itu kalau menurut saya aktor-aktor dari Sulawesi Selatan harus kita gosok juga. Misalnya aktor Amron Sulaiman, SJL perlu juga digosok-gosok. Paling tidak berkiprah di kementerian supaya ada yang bisa menarik kita jadi dirjen atau menantender. Menantender karena kalau tidak ada jadi menteri, nggak bisa kita menantender yang besar-besar, Pak. Karena itu kalau menurut saya, kalau ekonomi digarap terpisah dari politik, itu cocoknya berdagang di pasar sentral, bukan menantender. Tapi kalau mau menantender ya ekonomi politik. Oke, saya kira Ya, dapat poinnya untuk dulu Prof, sementara ya. Makasih. bahwa Assalamualaikum tidak warahmatullahi mungkin wabarakatuh. kemudian memisahkan bicara ekonomi tanpa kemudian dikaitkan dengan politik. Saya kira poinnya itu sebenarnya tadi beberapa hal yang disebut itu kita masuk pada aspek yang sifatnya proyeksi, begitu ya. Kita masih bicara pada apa sebenarnya yang terjadi dengan Sulawesi Selatan di saat sekarang. Saya masih mau menyambung dulu statement dari Pak pemimpin redaksi kita bahwa terlalu banyak ini kita punya berita menyangkut kriminal atau hukum lah kira-kira begitu ya. Tapi ada hal yang mungkin kita bisa tangkap juga dari Pramudia itu kalau dia datang di satu tempat katanya yang dia clipping itu adalah berita-berita kriminal. Karena disitulah potret masyarakat yang sebenarnya, penderitaannya, ketidakadilannya dan lain-lain. Dan ini bisa juga merupakan aspek yang berkaitan dari tidak ada distribusi keadilan ya, distributif terhadap masyarakat akibat politik yang pincang, kemudian distribusi ke ekonomi dan lain-lain. Aspek hukumnya dulu, Prof. Ya, Prof. Muin, silakan. Ya, nanti baru sebentar ke Pak Agus Salim sampai. Maaf agak dilompati sedikit. Pak. Ditunjuk-tunjuk orang ini. Moderator ya.
Jadi baik, terima kasih atas kesempatan ini. Tentu yang pertama dulu, selamat ulang tahun Tribun Timur. Dengan ulang tahun ini kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan masa depan bangsa, khususnya Sulawesi Selatan. Saya sudah gambar di sini, tapi Pak Armin sudah jelaskan lebih bagus karena memang dia orang politik. Tapi yang saya mau bilang bahwa ada 3 pilar kebernegara ini tidak boleh berpisah sedikit pun. Politik, hukum, dan ekonomi. Tidak pernah ada ekonomi yang makmur kalau hukumnya tidak bagus. Dan tidak pernah ada hukum mengatur masyarakat dengan baik kalau politiknya amburadul. Dan tidak pernah ada politik yang baik kalau ekonominya yang tidak memadai. Jadi 3 ini harus dirawat baik-baik. Itu kira-kira sebenarnya kita sepaham, hanya Pak Andi Suruji tadi itu penekanannya bahwa bagaimana kita bisa bersaing, bagaimana kita bisa diperhitungkan oleh bangsa lain. Kalau hanya soal apa tadi itu, soal politik, soal kriminal, masih ada lagi satu dilupa, soal seksual. Nah itu juga, itu ada satu, iya pelecehan seksual, ya. Itu. Jadi itu yang pertama yang saya ingin kemukakan, sekedar menguatkan kita. Saya yakin kita semua sependapat dengan ini bahwa persoalan ini tidak boleh terpisah, ya. Tadi Pak Prof. Murtir menjelaskan kepada kita bahwa fungsi-fungsi pemerintahan itu khususnya di Sulawesi Selatan ini insyaallah alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Tapi setiap yang baik itu pasti ada ekses. Tidak pernah bisa diukur baik kalau tidak ada kekurangan. Nah, kekurangan itulah kira-kira yang kita akan lihat untuk meminimalisasi kekurangan itu. Nah, sekarang salah satu di antaranya tadi berulang-ulang kita sebut sebagai kebijakan, ya. Regulasi kebijakan. Mungkin yang dia masuk adalah Blake Regal. Nah, teori mengajarkan kepada kita bahwa kebijakan itu sebenarnya adalah ciri-ciri pelanggaran. Kebijakan itu ciri-cirinya pelanggaran. Begitu dia menonjol kebijakan itu, maka makin dekat dengan pelanggaran. Tapi kebijakan itu diperlukan untuk mendinamisasi roda pemerintahan. Oleh karena itu, dan fakta memang menunjukkan di mana-mana di seluruh Indonesia, seolah-olah Blake Regal itu menjadi model. Padahal itu adalah senjata pemungkas sebagai pemper dari kemungkinan terjadinya stagnasi pemerintahan. Tapi dalam praktek memang hampir menjadi model. Sama dengan Perpu. Ada-ada saja Perpu, ada-ada saja Perpu. Perpu menjadi model padahal dia menjadi genting syaratnya, darurat syaratnya, terpaksa syaratnya. Dan seolah-olah menjadi model. Nah, dalam birokrasi, mohon maaf saya tidak mengatakan Sulawesi Selatan, di mana-mana hampir menjadi model. Blake Regal itu menjadi model, sehingga teori mengajarkan kepada kita bahwa kebijakan itu sebenarnya adalah ciri-ciri dari pelanggaran. Kalau begitu kebijakan mewarnai kehidupan berkelompok, maka hukum akan menjadi penonton di belakangnya. Saya kira itu yang saya ingin kemukakan kepada kita semua. Dan yang terakhir, saya kira baik dicatat ini dari Pak Andi Saruji tadi,
diharapkan bahwa pikiran-pikiran kita ini dibukukan. Ya, Pak Adi tadi sudah sampaikan bahwa sudah pernah kita bukukan dan itu ditulis oleh 48 penulis. Ya, 48. Salah satu di antaranya tulisan saya, judulnya Menggaruk di sekitar yang gatal, akhirnya tambah gatal. Iya. Menggaruk di sekitar yang gatal, akhirnya tambah gatal. Itulah kebijakan pemerintah dalam bidang kopi, pemerintah nasional. Ya, itu jadi itu antara lain, dan Kak Maji juga menulis, siapa lagi yang lain menulis ya dalam bidang. Ada. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak Prof. Saya ke Pak Agus Halim. Pak, tapi Pak, ini kita mengkonfrontir tadi sampaikan bahwa faktanya memang ada surplus, ada pertumbuhan, tapi dampaknya kemana begitu ya? Dari Pak Prof. Murtid Dirdawi hanya menyampaikan bahwa realitasnya memang ada ya, surplus dan kemajuan ekonomi itu, sekalipun dari sisi kritisnya adalah siapa yang menikmati itu dan sampai di mana dirasakan manfaatnya. Silakan dari sisi ekonomi ini yang tadi justru dipertanyakan. Ya, tapi saya harus mohon izin sama guru saya dulu karena biasanya saya bicara terakhir. Mohon izin Pak Majid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini. Ini pertama kalinya saya hadir di forum dosen. Sebetulnya saya setuju dengan Pak Andi Suruji bahwa ekonomi itu memang sebetulnya jangkarnya pembangunan. Bukan karena saya orang ekonomi, tapi kita susah sekali menikmati kehidupan sosial yang harmonis kalau ekonomi kita amburadul. Masih ada orang yang susah makan begitu. Kita susah menikmati kehidupan yang lebih demokratis kalau ada orang masih disogok dalam pemungutan suara begitu. Jadi ekonomi memang menjadi penting. Tetapi ekonomi harus kita lihat dalam dua cara. Cara pertama melihat dari prinsip akumulasi kapitalisasi. Ekonomi harus bertumbuh. Itu sebabnya misalnya visi Indonesia 2045 itu basisnya pada akumulasi. Kita pengen menjadi G4 ya. Basisnya kan pada besaran PDB. Tapi problem berikutnya itu bagaimana setelah mengkapitalisasi ekonomi itu mendistribusikan. Nah, itu tadi saya kira juga yang dipersoalkan Pak Andi Suruji. Apa gunanya ekonomi kita tumbuh misalnya di atas 5% tapi kemiskinan justru semakin bertambah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ekonomi Sulsel yang tumbuh tadi 5% itu memang sedikit ada kegelisahan karena akhir tahun kemarin saya diundang Bank Indonesia diskusi, saya jadi narasumber utama tunggal Pak. Diskusi tentang kalkulasi ekonomi. Saya masih membayangkan bahwa ekonomi Sulsel itu masih bisa tumbuh 5,1, 5,2. Ternyata sedikit lebih rendah. Terus yang kedua, kekhawatiran kita itu sebetulnya karena dalam 2 tahun terakhir ekonomi Sulsel itu sudah lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya tidak pernah terjadi Pak, selalu kita di atas. Jadi memang ada problem di mesin pertumbuhannya, engine of growth-nya. Memang datanya Pak Disuruji itu? Iya. Ya betul Pak, data saya sempat baca terakhir. Nah, tantangan terbesar itu bagaimana supaya ekonomi itu terdistribusi. Ada beberapa yang mengkontraksinya. Pertama soal inflasi pangan Pak. Ya, kita tahu angka inflasi terakhir kan mendekati angka 6%. Prediksi Bank Indonesia kemarin kan 3% plus minus 1. Kita sekarang hampir 6%. Apa yang terjadi kemudian ketika harga itu kan dipicu oleh dua hal ya, soal krisis energi dan krisis pangan. Krisis energi karena global supply chain energi berubah karena perang. Lalu kemudian krisis pangan juga karena distribusi pangan kita mengalami perubahan. Dan di kuartal 4 itu inflasi kita terus bergerak Pak Andi Suruji.
Nah, apa efeknya kemudian? Karena inflasi kita hampir 6%, harga-harga pangan naik, akhirnya kemudian BPS itu melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinan, poverty line itu. Poverty line-nya BPS itu naik 7,3%, Pak. Jadi akibatnya kemudian orang-orang yang selama ini berada di garis yang rentan kemiskinan, yang sedikit saja terjadi shock misalnya dalam inflasi, mereka menjadi miskin. Bapak bisa bayangkan kalau garis kemiskinan naik 7%, sementara pendapatan yang rentan ini tidak mengalami perubahan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, kenapa kesulitan mendapatkan pekerjaan? Efek dari potensi krisis ekonomi yang kemudian menyebabkan pengetatan likuiditas, Pak. Bank Indonesia sudah sejak Agustus kemarin sudah 4 kali menaikkan suku bunga, meskipun 25 basis poin gitu. Nah, kalau kita tahu semua bahwa kalau terjadi pengetatan likuiditas, suku bunga naik, kan ekonomi pasti mengalami perlambatan, investasi pasti melambat dan seterusnya, sehingga penciptaan lapangan kerja itu semakin susah. Nah, jadi yang terakhir dari saya, tantangan berikutnya kita itu, Pak Rusdin, di soal fiskal, Pak, pemerintah. Jadi kalau kita perhatikan belanja pengeluaran, kenapa ekonomi kita tidak akseleratif, cuma tumbuh 5%, karena belanja pemerintah kita itu masih negatif. Kenapa negatif? Karena belanja pemerintah itu menurun, bukan karena kapasitas fiskalnya menurun, tapi juga karena transfer fiskal dari pemerintah pusat berkurang. Pada saat yang sama, daya serap anggaran itu agak rendah. Kenapa agak rendah? Karena orang semakin takut untuk membelanjakan uang dengan tidak hati-hati, Pak. Karena aspek hukumnya orang menjadi pertimbangkan. Jadi banyak daerah di Sulawesi Selatan itu belanjanya turun karena silvanya membesar. Daya serap anggarannya meningkat. Itu sebabnya kenapa Pak Jokowi beberapa kali dalam pertemuan gubernur selalu meminta supaya daerah jangan terlalu menumpuk uangnya di bank Sulselbar. Itu sebetulnya. Nah, sementara kita tahu persis bahwa saya ekonomi, orang tahu semua bahwa urat nadi ekonomi itu adalah uang yang berputar. Jadi kalau ada uang yang tersimpan di pemerintah karena tidak dibelanjakan karena alasan macam-macam, itu akan menyebabkan ekonomi kita tidak mengalami proses yang membesar. Ya, karena waktu terbatas, saya kira itu saja, sekedar pengantar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, supaya langsung benang merahnya juga ketemu ya, dari masih menyangkut perspektif ekonominya, Pak. Menyangkut perspektif ekonomi, merespon tadi bahwa ini bahaya Sulawesi Selatan, ada pertumbuhan tapi tidak terdistribusi dan mungkin juga tidak dirasakan begitu aspek pemerintahan dan lain-lain. Terima kasih Pak Rusdin. Cuma persoalannya ini, saya punya ijazah ekonomi sudah kadaluarsa, sudah hampir 40 tahun. Jadi, perguruan tingginya sudah mencabut ijazah biasa kalau begitu. Oke, ada, saya kasih pengantar dulu, ada doktor ekonomi belum lama ini marah pada saya karena saya bilang bahas perekonomian di Sulawesi Selatan itu kebanyakan dosa-dosanya sarjana ekonomi kalau membahas. Kenapa? Gubernur, bupati, semua bicara pertumbuhan. Tapi coba saya tanya, binatang macam apa itu pertumbuhan? Bagaimana itu terjadi? Sarjana ekonomi pun belum tentu tahu bagaimana mendekati perhitungan pertumbuhan itu. Ini persoalan besar menurut saya. Saya biasa baca judul di koran, bicara pertumbuhan, bicara inflasi, tergerek ini pertumbuhan karena inflasi. Di mana hubungannya? Ini persoalan yang mendasar menurut saya, karena conceptually in empirical life kita tidak paham. Percayakah kita bahwa pelaku ekonomi 40% terbawah di Sulawesi Selatan
itu banyak yang tidak mampu menciptakan nilai tambah. Like it or not, banyak petani sawah kita itu tidak mencipta nilai tambah. Nah, nilai tambah itulah yang menjadi unsur bagi pertumbuhan ekonomi. Kenapa begitu? Tidak pernah ada kajian dari pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, berapa luas sawah baru bisa dia skala ekonomi. Beberapa tahun yang lalu, Jawa Barat saja itu sudah menyatakan kalau kurang dari 3 hektar jangan mako. Lebih banyak ongkosnya. Ini yang sebenarnya kita tidak hati-hati. Kita selalu bicara tentang seperti kita berbicara terbang di atas udara, melihat oh hijau ji. Padahal kalau kita turun, masuk ke tengah hutan, gersang sekali di sana. Ini kondisi perekonomian kita di Sulawesi Selatan. Suka atau tidak suka. Kita selalu bicara yang makro. Dari dulu dikatakan persoalan besar di Indonesia dalam hal perekonomian adalah makro and micro linkages. Tidak adanya hubungan antara makro dan mikro. Nah sekarang, adakah kebijakan yang bisa menghubungkan itu dan konkret? Mungkin itu juga sebabnya sebenarnya ijazah dicabut. Karena saya sudah tidak diakui Pak, meskipun saya pernah jadi ketua sarjana ekonomi di Sulawesi Selatan, tapi saya sudah tidak diakui sebagai sarjana ekonomi karena katanya lebih banyak bicara sosial, bicara politik, bicara dan lain-lain. Expired, out of date. Nah, yang barangkali saya mau usulkan ke Tribun adalah efektifkah manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan ini? Menurut saya tidak. Pemerintahan, ya, saya bukan ahli pemerintahan, Pak Prof. Armin. Tapi menurut saya ini tidak efektif. Tidak ada peralatan di dalam ilmu pemerintahan untuk melakukan manajemen audit. Tunjukkan pada saya kalau ada alatnya. Oleh karena itu saya langsung loncat ke kesimpulan. Sulawesi Selatan ini baru bagus kalau dipecah lagi menjadi 4 provinsi. Kenapa? Kenapa? 4 Karena provinsi itu apa itu? 4 provinsi itu? Luhur Raya, Aceh Teparan, Bosowa. Iya. Yang terdaftar. Nah, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, yang saya maksud adalah mengapa saya katakan manajemen pemerintahan tidak efektif. Fungsi supervisi provinsi itu tidak jalan untuk kabupaten kota. Semua jalan dengan dirinya sendiri. Dan menurut pengalaman yang ada, itu terbukti pada beberapa provinsi yang lain, jumlah kabupaten kota yang lebih kecil itu yang memungkinkan efektivitas manajemen pemerintah. 5, 6, 7. Ini kan saya minta maaf Prof. Murtiar. Jadi hampir tiap hari kita baca, gubernur keliling ulang tahun bagi 24 miliar, bagi sekian miliar. Bukan itu sebenarnya. Pada sisi yang lain, Pak Agus tadi sudah bicara tentang kapasitas fiskal. Ini kan lucu. Banyak yang kontradiktif. Padahal kalau saya tanya, uang betul kan dikasih, ada memang di APBD, memang mau ditempatkan di situ, data yang diserahkan. Ini kan pembohongan. Dan masalahnya nanti itu utang Iya. terbayar lewat masanya. Jadi inilah kebohongan publik begini yang saya maksud Pak Suryadi, yang saya maksud dengan efektivitas manajemen pemerintah. Apalagi kalau mau bicara tentang manajemen pembangunan. Saya menawarkan selalu dalam sekian banyak tulisan saya mengatakan, mari kita sepakat dalam definisinya. Apa itu fungsi pemerintahan? Fungsi pemerintahan adalah apa yang dimaksud dengan
service delivery, penghantaran pelayanan. Sedangkan fungsi pembangunan itu adalah facilitating the need, memfasilitasi kebutuhan. Marilah kita operasionalkan ini, definisi ini. Dengan arti begini, perlukah ada pelayanan di tingkat pemerintahan, provinsi? Perlukah? Masyarakat ada di kabupaten kota kok. Itulah sebabnya pemerintahan provinsi itu dibutuhkan untuk melakukan supervisi pemerintahan. Dulu kita punya residen koordinator, kita punya pembantu gubernur. Sekarang tidak ada. Setiap kabupaten jalan sendiri-sendiri. Sekarang. Saya ada di pemerintahan 30 tahun yang lalu. Tidak ada bupati yang bisa jalan kalau bukan tanda tangannya Amiruddin, tanda tangan SPG. Saya gubernur. Tidak ada SPJ yang keluar. Yang seperti inilah sebenarnya elemen-elemen yang sebenarnya memulihkan bagaimana fungsi pemerintahan itu. Whatever the system. Karena jangan lupa di zaman itu kita katakan Orde Baru sentralisasi, tapi Sulawesi Selatan itu keotonomian pemerintahan itu besar. Itulah sebabnya Amiruddin itu keliling, dia dapati masyarakat, ya harus tanam di sini, tanam ini, tanam ini, tanam ini. Itu yang melahirkan perwilayahan komoditas. Karena lokal otonomi itu mau dikedepankan. Padahal di era sentralisasi. Itu kan lucu. Justru sekarang kita katakan era desentralisasi, reformasi, tetapi over sentralisasi sekarang. Saya masih staf ahli di DPR. Tidak ada anggota DPR yang berani ajukan rancangan undang-undang. Itu diajarin seperti apa sama eselon 3 di Kemendagri. Maaf untuk mengatakan itu. Tidak ada apa-apanya kita di daerah. Ini yang harus dibangun sebenarnya untuk memperkuat sistem pemerintahan secara lokal. Saya minta maaf, saya agak emosi kalau yang ini karena saya bergulat dengan fakta-fakta. Saya pernah dipecat jadi staf ahli di DPR 1 tahun, terus saya dipanggil kembali. Kenapa saya dipanggil kembali? Kasihan nih anggota DPR, tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang bunyi itu. Artinya apa? Kita punya persoalan sekarang di lembaga legislatif. Tidak ada yang perhatikan itu. Legislatif DPRD. Ya? DPRD provinsi. Apalagi kabupaten kota. Jadi ini seharusnya yang sebenarnya masuk di dalam konteks manajemen pemerintahan. Ya. Saya kira poinnya kita sudah dapat dulu ya, bahwa kita punya model, kita punya pengalaman ya. Ada best practice yang bisa kita replikasi pada masa ketika masih sentralisasi saja, kita bisa melakukan itu. Kenapa tidak kemudian? Kita cooling down sedikit dulu. Iya. Boleh, saya mau ke yang sedikit lebih faktual dulu, bahwa kita bicara surplus dan lain-lain, ada persoalan-persoalan gizi juga yang nyata di depan kita begitu, dan kadang-kadang ya, dan kadang-kadang ini kan dia seperti apa, yang viral-viral saja begitu, Prof ya. Kalau ada lagi kasus heboh lagi, ya dikonfirmasi lagi ke wartawan, selesai. Iya. Tidak. Ya. Kita Tawan itu tidak boleh terlalu serius. Ya. Nanti kita kembali ke yang isu yang agak keras tadi, karena terkait juga dengan kadang-kadang kita bicara angka-angka tapi kemudian tidak dielaborasi secara baik. Saya ingat ada buku yang berbohong dengan statistik itu, ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi yang tadi dibagikan dengan angka-angka yang tertera seolah-olah ada
kabupaten dapat door prize. Padahal ada di APBN itu atau apa bedanya begitu angka-angkanya. Tapi saya kembali dulu ke bagaimana kemudian itu dampaknya lebih kelihatan nyata di persoalan-persoalan gizi masyarakat. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat ya. Dan alhamdulillah saya merupakan bagian daripada TGUPP ya, dan sebagai tim ahli ya di bidang kesehatan, dan memang dipercayakan khusus untuk bekerja untuk gizi masyarakat ya. Mungkin yang paling populer sekarang ini kan stunting ya, tapi sebenarnya stunting itu kan cuma istilah yang memang bukan istilah ya, maksudnya masalah status gizi, bagian dari masalah status gizi ya. Padahal kita punya masalah gizi yang cukup besar juga ya, yang ada di Sulawesi Selatan ini. Tapi yang menonjol sekarang kan stunting, dan karena menjadi juga prioritas nasional. Mungkin saya mulai dulu sedikit dengan kenapa stunting ini masih menjadi program prioritas, karena dari internasional WHO katakanlah ya, kita ya semacam ditegur karena Indonesia itu kan dulu masih di atas 30% tahun 2018. Kemudian padahal dari hitung-hitungannya pakar itu internasional, kalau ada negara atau daerah yang melaporkan di atas 20%, artinya negara itu atau wilayah itu dikatakan tidak adil ya. Artinya tidak adil kepada seluruh masyarakatnya. Jadi akses pelayanan itu tidak terdistribusi dengan merata. Karena kita bicara stunting tidak seperti dengan gizi buruk yang dulu yang pernah kita dengar ya. Karena gizi buruk itu kan orang tidak makan hari ini atau dalam bulan ini, kemudian dia tidak cukup kebutuhannya, dia kurus ya. Lama-kelamaan kurus ini akan jadi gizi buruk. Kalau pendek tidak begitu, stunting ini tidak begitu. Dia penyebabnya dari sebelumnya, jadi disebut dengan kekurangan gizi kronis. Jadi bisa saja sebelum hamil ya sudah kekurangan gizi. Pada saat dia hamil kekurangan gizi, itu semua akan berdampak nanti kalau anaknya lahir itu tidak tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, negara-negara yang orang-orang yang katakanlah pendek tadi ya, pendek atas itu memang pasti dikategorikan negara yang ya seperti tidak sejahtera atau tidak berkembang dengan baik. Negara-negara yang berkembang dengan baik itu adalah negara-negara yang memperlihatkan pertumbuhan atau tinggi badan generasinya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Katakan seperti Jepang yang sekarang dulu kita kenal dia orangnya pendek-pendek ya, bahkan mereka waktu menjajah kita kan sebut KT. Dulu ya stunting itu waktu mereka menjajah kita itu 50% di Jepang. Sekarang mereka turunkan sampai bisa sudah di bawah 5%, dan memang kalau kita lihat kan generasi sekarang ini tinggi-tinggi orang Jepangnya itu ya. Nah, ini terkait juga dengan ekonomi dan seterusnya. Nah, jadi harapan negara ini kita harus menurunkan di bawah 20% untuk agar supaya kita dikategori oleh dunia itu negara yang peduli kepada seluruh masyarakatnya. Karena apa? Kalau ada daerah yang tidak terakses dengan air bersih, sanitasi, tidak terakses dengan pendidikan yang baik, itu pasti perkembangannya juga akan terbatas. Padahal itu tidak boleh. Secara di dunia internasional mereka tidak menginginkan itu. Harusnya negara itu harus memikirkan yang terpencil sekalipun, yang jauh itu harus memang itu jadi pemikiran. Makanya Pak Gubernur kan sekarang selalu berpikir bagaimana akses itu dibuka. Karena masyarakat itu berkembang ekonominya kan kalau akses pendidikan terbuka, akses pelayanan kesehatan terbuka, akses sosial juga terbuka. Nah, singkatnya memang masih tantangan yang besar di Sulsel ini. Nah, kita masih banyak daerah yang terisolir, daerah yang masih sangat sulit untuk diakses. Ini sangat berbahaya. Nah, itu akan terkait dengan akses ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan makanan dan seterusnya ya. Dan seterusnya sehingga ukuran yang disebut dengan stunting ini akan terus tetap ya, sehingga tidak menurun. Nah, angka terakhir kita memang kita masih sangat prihatin ya. Sulsel ini sekarang kan cuma turun 0,2%, padahal di tingkat nasional kan turun 2,6%. Artinya kita memang dan dari 24 kabupaten kota 12 kabupaten kota itu malah meningkat. Ya, sehingga itu juga akan memicu kita, sehingga memang harus kerja keras. Tapi alhamdulillah sebagai provinsi itu kan tugasnya bukan operasional ya. Kita cuma melakukan tadi seperti katakan oleh Pak Majid kan, kita
memberi contoh dan supervisor dan sebagainya, supervisi. Nah, untuk itu kami sekarang membuat beberapa program percontohan di setiap kabupaten kota ya. Dan seperti tadi misalnya pemerintah menguncurkan dana untuk menempatkan tenaga gizi di desa-desa terpencil tadi itu. Ya. Tapi memang hanya 5 per kabupaten kota. Ya. Jadi ada, karena memang kita 24 kabupaten kota berarti kan cuma 120. Ya. Jadi memang kita berharap kabupaten kota lah yang harus menganggarkan untuk beberapa desa-desa yang terpencil lainnya itu. Oke. Supaya subsidi cuma sebagai contoh saja. Ya. Itu yang ekonomi juga ya dari Oh iya, itu sangat erat kaitannya. Dan memang kalau sebenarnya kalau anak-anak kita ini tinggi-tinggi kan mereka akan lebih cerdas, perkembangan ekonomi akan lebih baik. Karena memang juga orang pendidikan juga selalu mengeluh, kita perbaiki gurunya, sekolahnya kadang-kadang input yang tidak bagus. Karena mereka lahir dari ibu-ibu yang kurang gizi. Dan itu masa depan Sulawesi Selatan. Oh, pemerintahan itu. Oke, ya. Service delivery. Ya. Ini kita naik lagi sedikit. Kita kasih angkat lagi temponya karena yang tadi saya kembali lagi di statement awal ya. Kita konfirmasi lagi bahwa ada story behind the news dan pernyataan-pernyataan pejabat bahwa ambil itu nikel apa lalu kemudian seolah-olah pernyataan-pernyataan sifatnya heroik, tapi dari sisi hukum dan lain-lain kan barangkali juga tidak semudah itu ya. Kira-kira Prof Abrar barangkali bisa bagaimana memberikan pencerahan untuk kita ini. Wah, ya. Itu perlu disinggung juga itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati tuan rumah ya, Tribun Timur, dan selamat ulang tahun yang ke-19. Juga para senior, terutama Kakanda Prof Majid. Ini selalu ketemu di WA Pak, baru ketemu secara biasanya dia alam maya ya, sekarang ketemu di alam nyata. Dari alam maya ke alam nyata. Yang pertama dulu saya mau menyampaikan bahwa masalah besar Indonesia itu mungkin lebih dari 50% itu adalah masalah ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kita lihat di mana-mana ada pertambangan, ada kehutanan, ada perkebunan, di situ juga berdampingan dengan kemiskinan. Padahal ada asas hukum mengatakan kalau ada pengelolaan sumber daya alam, maka orang yang pertama harus bahagia adalah orang yang dekat dengan sumber daya alam. Tapi ini faktanya tidak. Tentu pertanyaannya adalah di mana salahnya itu? Sebenarnya. Oleh karena itu saya sangat menggugah bahwa Sulawesi Selatan ini punya sumber daya alam, bukan cuma tambang, bukan cuma hutan dan sebagainya, tapi banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam kita yang belum terolah. Pertanyaannya kemudian adalah, yang terolah saja ini belum memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana nanti kalau sumber daya alam itu habis? Yang kita pikirkan adalah bagaimana masa depan intergenerasi dengan pengelolaan sumber daya alam. Karena semakin hari masa depan anak-anak kita itu tentu tantangannya berbeda dengan tantangan kita yang hadir hari ini. Oleh karena itu, kalau tidak cepat-cepat persoalan pengelolaan sumber daya alam ini dari sisi pengaturan, pemanfaatan, pengusahaan, terutama Sulawesi Selatan ini tidak tertutup kemungkinan itu nanti kita menjadi daerah miskin Pak, meskipun kita punya sejarah bahwa kita kaya. Oleh karena itu dari sisi hukum, yang pertama dulu adalah semua sumber daya alam yang potensi nilainya besar itu menjadi kewenangan pusat. Yang kecil-kecil itu kewenangan daerah. Jadi ilustrasinya kalau kuenya besar menjadi kewenangan pusat, kalau kuenya kecil menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu siapapun pemimpin Sulawesi Selatan ke depan nanti 2024, yang pertama harus diusahakan bagaimana hak-hak daerah itu harus diperjuangkan kembali. Ya, dan kita sekarang di Indonesia Pak, ada fenomena kita harus berani kembali. Orang berani meskipun salah akhirnya jadi benar.
tetapi orang benar tapi takut akhirnya jadi salah. Itu. Oleh karena itu maksud saya pemerintah ke depan itu harus seperti Profesor Amiruddin, memberikan terobosan-terobosan baru tentu berdasarkan regulasi yang ada. Ya, ya. Oleh karena itu pemimpin ke depan itu harus dibarengi dengan kecerdasan dan keberanian, Pak. Ya. Saya kira pepatah-pepatah orang Bugis itu ya banyak sekali ya, Magatang, Ampu dan sebagainya. Ya jujur, ya, iya semua baik-baik. Ya. Oleh karena itu pemimpin ke depan memang harus yang punya kemampuan untuk fight. Karena kita ini kalau sekarang ini dengan sentralistik, Pak, dengan menerima apa yang dikehendaki pusat, kita tidak pernah kaya. Oleh karena itu pemerintah daerah sekarang ini terutama provinsi ya ingin mengambil alih sebagian wilayah ex PT Pak Le, bukan yang dikuasai sekarang, ada ex Pak 3 blok itu, dan itu kemungkinannya nanti akan diserahkan kepada daerah. Cuma persoalannya apakah daerah mampu mengelola barang-barang itu, karena mengelola barang-barang itu butuh teknologi tinggi, butuh kapital tinggi, SDM. Tapi kalau SDM dengan kapital itu nggak ada masalah, karena kita bisa tarik investor dari luar. Cuma persoalannya kesiapan mental dari pemerintah ini. Oleh karena itu yang berkaitan dengan hukum cuma ada 3, Pak. Hukum itu pertama yang disebut dengan keadilan itu. Kita tidak merasakan itu, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, hukum itu kemanfaatan, harus memberi manfaat. Sebenarnya tadi Prof. Mui mengatakan ya bless regals. Sekarang ini yang salah itu seakan-akan tidak biasa-biasa saja, Pak. Yang timpang itu ya menjadi biasa-biasa saja, akhirnya menjadi biasa. Ini persoalan kita di sini, Pak. Bahkan sekarang orang kalau berbuat salah kita permisif semua, nanti diambil resikonya sendiri. Jadi kita tidak berani lagi ada menegur untuk mengatakan Bapak keliru dan sebagainya. Semua kita permisif. Dan ini berbahaya karena orang yang berbuat salah menganggap dirinya benar. Lama-lama jadi benar itu. Karena sudah sering salah jadi benar itu. Ya, padahal hukum itu harus bermanfaat. Dan yang ketiga ini yang paling banyak, kepastian hukum. Ini yang jalan, Pak. Kepastian hukum terutama bagi aparat penegak hukum. Keadilannya ditinggalkan, kemanfaatannya ditinggalkan, tapi yang ditonjolkan adalah kepastian hukum. Oleh karena itu, dari kepastian hukum ini banyak terjadi sebenarnya mafia tanah, karena semua berdasar pada hal tertulis administratif. Masyarakat kita yang punya tanah tapi tidak dilengkapi dengan sertifikat, lama-lama diambil, Pak. Jadi persoalan selatan ini adalah ketimpangan dalam akses dan aset, terutama tanah, terutama di Makassar, Pak. Mungkin kalau Bapak bisa teliti sepanjang jalan Sudirman ini atau Ratu Langit, mungkin di Tunjari itu orang asli Indonesia yang punya sertifikat tanah. Selebihnya itu kalau bukan kantor, ya ini jadi akses dan aset. Itu ketimpangan, Pak. Dan Bung Hatta bilang kalau sudah terjadi ketimpangan terutama berkaitan dengan tanah, jangan pernah mengidamkan namanya kedamaian dan ketenangan. Terima kasih. Saya kira ini menarik ya. Bicara tanah, bicara pertanian, lagi-lagi ada bagaimana pengelolaan yang berkaitan dengan aset dan akses itu. Ekonomi lagi kita bicaranya ya. Saya ke samping Prof. Abrar, ya silakan Pak dari ya pertanian. Pertanian, ya. Sesuatu yang juga tadi dibangga-banggakan, tapi dampaknya kemana ini kira-kira? Surplus. Iya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat orang tua kami semua, senior semua, ada Pak senior kami, Pak Dr. Adi Suradiculla,
Beliau sama-sama S3, beliau di UI, saya di IPB. Iya, ya. Sering sama-sama ke Pasar Senen cari buku dulu. Ini Pak Prof juga sama-sama dulu. Buku tua ya waktu itu. Ya, dan buku-buku itu di situ ya. Ya, jadi yang terhormat Bapak Prof Murtir, kami dampingi beliau di sini, serta pimpinan umum Bapak Andi Suraji ya, Suruji. Saya rasa sudah sering saya baca tulisan-tulisan beliau, apalagi guru kami Pak Majid Salatu ini saya paling sering baca bukunya, mau belajar ekonomi. Hampir setiap koran itu saya selalu baca. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun ke-19 ke Tribun Timur. Waktu saya juga merantau di Jawa, saya langganan, kalau saking sukanya beritanya, saya langganan online. Iya, terima kasih. Iya, FFR-nya. Iya. Jadi sedikit tadi, Tabe ini Pak, data terakhir NTP-nya, Kabupaten Pertanian, itu di atas 100. Terakhir, kemarin 2 minggu lalu, sama-sama Pak Kepala BPS, untuk Sulawesi Selatan kurang lebih 101, 102. Bisa dibuka juga di Google ya, bisa ada. Itu sedikit. NTP total. Pertanian. Tanaman pangan ini. Begitu ya. Sejak November 2019, kira-kira ada selama 2 bulan saja. Oke. Coba kita lihat nanti ini ya. Coba karena kami juga sering ikuti dari Kementerian Pertanian dan per provinsi, dan selalu saya ikuti Sulawesi Selatan, dan nanti mungkin dari Pak Gus Salim selaku ahli ekonom di ini di tempat di TGOPP akan datanya Pak ya. Kemudian memang kita ini surplus 2 juta. Artinya kemana? Nah, dan sebetulnya kita ini kan peningkatan produksi padi, alhamdulillah ya, apa yang disampaikan tadi Pak Prof Murtir, kita ini di on the track semua pelayanan ke masyarakat. Kenapa bisa begitu? Kita mendekatkan benih kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Nah, apa yang dampaknya yang 2 juta ini saya rasa kita rasakan semua. Artinya gejolak-gejolak yang ada di Jawa, di luar Sulawesi, ya mungkin ada data terbaru Pak. Iya, saya rasa di Sulawesi Selatan tidak ada artinya dampak gejala global, dampak lokal di Sulawesi Selatan tidak ada. Saya rasa terutama di sektor pertanian ya. Kalau mengenai tadi ada inflasi, ya mungkin itulah ya, karena beberapa komoditas yang terutama cabai dan bawang itu Pak ya. Saya kembali lagi kepada program-program yang lagi ini Pak ya. Jadi apa dampaknya? Jadi Sulawesi Selatan ini mendapat bantuan. Mohon maaf ini kalau saya ikuti ini ya, mendapat bantuan tertinggi dari Alsintan Pak. Itu ya. Itu Alsintan berdasarkan proporsional share nasional Pak. Jadi semakin besar share kita pertanian ke tingkat nasional, maka dana yang kita dapat share juga, bantuan yang kita dapat itu juga akan semakin besar. Jadi seperti Alsintan. Malah orang-orang di luar Sulawesi Selatan ini iri ke kita Pak. Iri ke Sulawesi Selatan. Saking banyaknya Alsintan Pak. Tahun 2019-18 saja sudah hampir 11-12 ribu Pak di Sulawesi Selatan. Hanya memang pelaksananya di lapangan itu masih dikuasai oleh orang-orang tertentu, misalnya ketuanya, ketua kelompok petani, sekretarisnya. Nah, kalau ya tidak terdistribusi itu masalah biasa dan hampir seluruh di Indonesia begitu ya. Saya rasa begitu. Orang-orang tertentu ya, tapi tidak semuanya begitu. Nah, kemudian irigasi Pak. Hampir irigasi ini kita ini dari 250.000 hektar. Luas lahan baku kita 654.818.000 hektar. Jadi nomor 4 di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah walaupun kita nomor 4 tapi surplus kita 2 juta, tertinggi di Indonesia. Nah, jadi itu yang sampai share-nya tadi. Untuk program-program ini tahun ini adalah tetap melanjutkan mandiri benih. Mandiri benih Pak. Jadi pembenihan benih kurang lebih 100.000 yang lalu itu benih yang hanya 1 kali ditanam Pak.
ini bisa petani menanam 2 kali. Jadi dari benih yang dibagikan. Jadi nanti mungkin 2025-2025 seluruh Sulawesi Selatan itu akan mendapatkan benih bermutu. Dan insya Allah produktivitasnya akan lebih tinggi dari sekarang ini. Mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana alam yang melanda di Sulawesi Selatan. Kemudian irigasi serasa ini tadi sudah hampir data dari pertanian dan dinas PU sudah hampir 70-80% itu sudah beririgasi teknis dan non teknis. Kemudian untuk peningkatan ekonomi ini ada program misalnya di peternakan close house, kandang tertutup ini yang bisa satu kandang itu, ini ada percontohan di Unhas, satu kandang itu bisa 20.000 ayam dan bisa dipanen hanya 1 bulan, 1,5 bulan. Nah itu di beberapa daerah sudah diberikan. Kemudian ada Pendawa 1000 di perikanan, itu di Pindrang, ini percontohan, dan ada 10 kabupaten untuk men-trigger untuk daerah-daerah yang lain. Dan semuanya ini akan berdampak ekonomi ya. Tentunya ini akan meningkatkan peningkatan masyarakat. Kemudian begitu juga di sektor, serasa di sektor pariwisata, sangat digenjot, apa ditampilkan tadi Prof. Murtir, infrastruktur ini konektivitas, ini terutama di Toraja ini sangat ditingkatkan, Bulukumba, dan beberapa, ini yang terbaru ini Geopark ya. Serasa ini sementara dibangun sarananya di sana. Dan baru kemarin kami rapat dengan Direktur Geopark bagaimana merancang dan menarik wisatawan masuk di Sulawesi Selatan. Itu di sektor pangan serasa tidak on the track semua karena beberapa kabupaten itu adalah pangan lestari keluarga. Jadi mungkin itu dari program-program untuk peningkatan ekonomi, Pak. Okay. Yang jelasnya tahun ini untuk di sektor pertanian benihnya tetap diberikan bantuan walaupun hanya sekitar 20% ya dari dari total luas, tapi benihnya itu bisa ditanam lagi 2 kali. Ya, itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke yang berikut, mau dikonfirmasi dulu dari Pak Maji Salatu apa yang tadi. Sekarang ini saya belum pernah baca baik pertanian maupun BPS untuk pertanian sawah itu ekonomisnya, skala ekonominya berapa hektar sih? Iya. Nah ini memang pemilikan luas pemilikan kita itu tidak lebih dari, kalau dibagi rata ya, tidak lebih dari 0,5 hektar. Malah dia mengatakan, ekonom mengatakan 0,25, 0,5. Nah biaya produksi padi 12 juta, bergerak di antara 11 sampai 12,7 juta per hektar. Nah biaya yang dikeluarkan itu hasil misalnya 5 juta atau 8 ton ya, 8 ton saja dengan gabah 4.500, tinggal dikalikan itu dan dikurangi biaya produksi. Dan saya rasa memang petani untungnya sedikit. Dari zaman saya diajar beliau ekonomi sama Ibu Andica, saya rasa memang itu kemiskinan struktural. Tapi berkahnya barangkali Pak Prof, sehingga kita ini bisa-bisa semua jadi hadir di sini. Karena berkahnya barangkali kalau kita hitung-hitung ekonomi, tidak akan kita bisa kuliah semua di sini, Pak. Berkahnya barangkali di Sulawesi Selatan, Pak. Iya, nekat. Karena terus terang ya. Jadi anggaplah 25 juta ya, 25 juta kurang 12 ya, kurang lebih 13-14 juta. Itu pun terlalu tinggi itu. Anggaplah 10 juta saja. Tapi 10 juta juga masih tinggi sebetulnya itu. Nah, jadi memang saya tidak tahu persis berapa angka keekonomiannya sawah. Kalau dikatakan 3 hektar itu terlalu luas barangkali Pak Prof. Jadi 20 juta Pak. Iya, mungkin ya. Jadi coba kita gabah misalnya 4,5 kali, ini kan rata-rata ya 8 ton paling tinggi tapi tidak rata. Oh ya. Oke. Iya. Saya kira begitu karena tadi juga direkomendasi ya, didorong. Ya.
Dan ya. Karena memang kalau misalnya di forum dengan waktu yang sangat terbatas, sedikit yang bisa kita kemukakan begitu ya, tapi paling tidak bisa membuka cakrawala kita dan ada benang merah pemikiran ya. Kemudian nanti ini akan karena ini kan bukan satu kali tapi sebuah diskusi yang terus bergulir begitu ya. Iya, sedikit lagi setengah menit. Padi itu kan bukan komoditas ini, jadi ekonomi dan politis. Nah itu masalahnya di situ. Jadi harus tetap dipertahankan. Luas Labuan Bajo Selatan bukan menurun, malah kita naik. Artinya kalau petani merasa rugi, tidak mungkin luas bagu kita naik. Itu bertambah. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi untuk mungkin nanti lebih ke tematik-tematik lagi yang lebih spesifik. Kita ya lanjut dulu sebelum kan. Pak, nanti baru kita. Ya. Nyambung saja Pak dari beliau. Jadi ini kan analisis semua. Saya pengalaman saya saja. Pengalaman mendampingi petani di 3 kabupaten. Program KUR. Jadi saya mendampingi petani 3 kabupaten dalam program KUR. Nah ternyata petani kita sekarang kan sudah dinegarakan itu Pak. Jadi ada petani negara, ada yang petani biasa. Ya kan? Ada petani negara melalui Poktan, jadi melalui Gapoktan itu petani dinegarakan. Nah itulah yang dia maksud Bapak tadi, yang dapat fasilitas Alsintan apa lain sebagainya, dan ujung-ujungnya politik. Karena sekarang kan legislatif itu sudah berfungsi eksekutif. Jadi anggota-anggota DPR pusat datang ke daerah membawa bantuan dengan alasan untuk dipilih. Nah, jadi memang lebih ke semacam alasan untuk tanggung jawab. Ini kan tidak bisa, artinya kan aturannya tidak bisa begitu sebenarnya. Karena ini kan coupling eksekutif. Nah sekarang kan dengan berbagai cara legislatif memainkan itu. Nah seperti yang disampaikan Bapak tadi, jadi banjir kita Alsintan. Semua anggota DPR pusat datang ke dapil bagi-bagi itu. Tapi bukan tujuan pemberdayaan, tujuan jangka pendek politik. Karena kan kalau yang disampaikan Pak Majid itu tadi, intinya itu kan nilai tambah. Nilai tambah, apakah kegiatan-kegiatan itu memberikan nilai tambah kepada petani? Tidak ada. Tidak ada, karena itu kan dipoles saja itu Pak. Karena sekarang politik menjadi komando begitu di atas ekonomi. Kalau ekonomi kita kan diskusi kita yang lalu itu kan mestinya harus pindah gigi ya Pak Adi, pindah gigi. Kan cuma itu yang bisa membantu ekonomi kita supaya cepat tumbuh. Cuma masalahnya pengalaman kita mulai dari Prof. Amiruddin, Pak Laguna, Syahrul Yassin Limpo, tidak ada yang berani itu besar-besaran untuk beralih dari sektor pertanian ke industri. Mungkin yang ditakutkan seperti yang disampaikan Bapak tadi. Pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa? Ini kan pertanyaannya begitu. Kalau nikel kan seperti disampaikan tadi, nikel itu kan satu orang, satu perusahaan. Jadi saya tetap untuk Sulsel ini Pak, kan pengalaman saya ini dengan KUR ini, jadi memang ini di Indonesia ini kebijakan politik yang selalu menonjol, tapi dia kayak lipstick. Saya punya pengalaman ini Pak, saya mengumpulkan saya mengumpulkan ribuan KTP. Kan ini pemberdayaan petani dalam bentuk KUR itu kan bunga rendah 6%. Ribuan KTP saya kumpul 3 kabupaten, Gua, Takalar, Jeneponto. Ya lolos itu semua di Pak Prof, di Kampunta. Taruang. Ya lolos, padahal 3 kabupaten ini ribuan KTP yang lolos di sana. Itu pembang yang mau eksekusi bahan selbar. Bahan lain tidak ada yang mau. Karena lain yang dibicarakan di Jakarta, lain yang di sini. Lain yang di pusat dieksekusi, sampai di lapangan tidak ada yang berani Pak. Bam-bam pemerintah tidak ada yang berani, kecuali bahan lokal. Kemudian itu, yang kedua, memang nilai tambah petani kita kan sangat rendah sekali. Jadi hukum pasar itu berlaku. Kenapa? Di sini kan pasar hasil-hasil pertanian kita, khususnya jagungnya, itu kan istilahnya monopsoni, hanya Japa, Popang, apa dan sebagainya. Kapan dia stop, itu langsung jatuh harga pertanian kita. Nah ini yang menjadi masalah. Perusda juga tidak ada, katakanlah mestinya dia perseroda itu kan itu pekerjaannya sebenarnya.
Jadi hukum pasar berlaku sama petani kita, kasihan. Nah ini yang perlu didiskusikan. Mestinya ada saham kita di Japat atau Popang, mesti ada saham kita di situ. Kalau tidak ada, kan dia permainkan ini Pak, nomornya. Yeah. Jadi tidak ada yang apa, apa cuma sekedar apa, mungkin langkah-langkah politis. Yeah. Kalau harga pertanian terlalu rendah dikasih naik lagi sedikit, tapi tidak pernah menguntungkan petani. Karena pakan dia kuasai semua, mulai hulu sampai hilir. Ya. Yeah. Dia juga pembeli hasil. Ya itulah hulu hilir. Yeah. Nah ini yang mestinya apa menjadi apa pusat apalah namanya ya forum dosing ini untuk membantu petani kita. Saya pengalaman saja, bukan analisis. Iya. Oke. Makasih Pak. Gitu. Ini aspek sosiologisnya barangkali juga bisa dipotret Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Murtir pemantik dengan Pak Andi Suroji. Yang saya hormati para gurunda. Mungkin saya hanya sedikit saja berbicara memotret dan melihat Sulsel dalam konteks bagaimana kemudian aspek organisasi birokrasinya. Seperti apa yang mungkin disampaikan tadi oleh Gurunda juga Prof. Majid Salatu, bicara tentang organisasi birokrasi pemerintahan itu kan bisa dilihat dalam 3 perspektif. Yang pertama dalam konteks struktur organisasi. Bagaimana kemudian struktur organisasi itu bisa secara efektif, efisien seperti yang tadi disampaikan berfungsi sebagai agen pelayanan. Dan untuk itu apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam kerangka mengefisienkan dan mengefektifkan supaya kemudian program strategis yang ada di RPJMD bisa selesai, ada perubahan dari sisi jumlah OPD, ada perampingan struktur yang akan diimplementasikan dan sudah diperdakan dari 39 OPD menjadi 36 OPD. Ada 36 struktur, Prof. Pengurangan, artinya ada organisasi struktur. Ya, jadi dinas perindustrian dengan perdagangan contohnya yang sebelumnya menjadi dari 2 dinas yang terpisah menjadi 1. Yang diharapkan tadi kalau bahasanya bahwa ini pengurangan, ini bisa menjadi lebih fleksibel bekerja dengan perindustrian perdagangan menjadi 1 OPD yang ini kemudian DLH dengan kehutanan juga begitu. Jadi dari sisi capaian struktur yang diharapkan kemudian dalam konteks budaya birokrasi, budaya organisasi, menjalankan tagline daripada pemerintah pusat, ada beberapa proses-proses perubahan dari sisi culture organisasi Pemprov Sulawesi Selatan, yang mana kemudian kita tahu bahwa menjadi kebijakan daripada Pak Jokowi sekarang ini, indeks sakit dan reformasi birokrasi itu sudah kemudian tidak hanya berbasis pada dokumen. Ada 4 yang terkait bagaimana kemudian indeks sakit dan indeks reformasi birokrasi itu diukur. Yang pertama penurunan angka kemiskinan, yang kedua kemudian peningkatan investasi, kemudian yang ketiga percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan dan program strategis Presiden. Oke. Iya. Ya. Dari digitalisasi ini untuk Pemprov ada beberapa kemudian Smart Office, kemudian aplikasi Baju Bodo, yang aplikasi Baju Bodo ini untuk belanja organisasi di internal OPD. Sementara kemudian yang terkait dengan pelayanan langsung masyarakat melalui aplikasi terkait dengan pelayanan di DPMP TSP yang bahkan sudah menjadi top
nasional. Oke. Ya, kemudian untuk yang ketiga tadi berbicara budaya organisasi, Ya. kemudian yang ketiga terkait kemudian kompetensi teknis aparatur. Nah, di kompetensi teknis aparatur ini kemudian saya kira yang bergerak melalui proses bagaimana kemudian pengimplementasian beberapa nomenklatur Permenpan baru yang terkait dengan peta jabatan dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, kita dapat poinnya Pak ya, sudah agak tergesa-gesa tapi kita dapat poinnya. Kita kembali lagi ke narasumber awal ya. Ada 2 narasumber kita, tapi saya mau yang mengunci nanti adalah Pak Andi Suruji begitu, yang kayak Pak Prof. Porter dulu. Silakan. Ya, 2 menit saja. Fungsi pemerintahan itu dikatakan Gurunda, ya salah satu fungsi service delivery. Kemudian fungsi yang lain tetap harus ada, fungsi mengatur. Jadi aturannya harus jelas tadi. Kebijakan kebijakan kami maksud adalah peraturan perundangan dan juga peraturan kebijakan. Tapi bisa juga ada di peraturan kebijakan atau bilateral house. Fungsi yang lain adalah pembangunan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada increasing, ada peningkatan-pendinkatan. Apabila fungsi pembangunan berjalan, maka akan berakhir kepada peningkatan kesejahteraan. Terakhir adalah empowerment. Fungsi empowerment tetap diperlukan agar supaya masyarakat bisa menolong dirinya. Itu yang statement kami yang pertama. Yang kedua, fungsi pemerintah provinsi selain sebagai memiliki kewenangan otonom, juga memiliki fungsi wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga fungsi pembinaan pengawasan tetap berjalan. Sehingga tabe, saya tidak setuju kalau tadi ada istilah kebohongan publik. Memang kewenangan gubernur untuk memberikan bantuan, memberikan penguatan kepada daerah-daerah yang dipandang memiliki kekurangan pendanaan, yang juga memiliki hal yang dimana di areal itu memiliki interkoneksi yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan. Kami menghargai tapi kami tidak setuju statement seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Andi Suruji, silakan. Iya. Boleh Pak. Dewi teh Prof. Wasit mata jadi dewa alay. Tetangga jamaah masjid. Daerah Maradi Komondrina emangnya satu perumahan sama kak. Baik, ya. Baik Pak, saya kira begini. Kita kembali pada filsuf ya. Adam Smith itu kan hanya fungsi pemerintah itu kan hanya 3 Pak, ya. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan toh Pak. Kemudian menyelenggarakan peradilan, menciptakan keadilan. Ya kan, keadilan ekonomi, keadilan apa, dan yang ketiga adalah menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin sebagian itu karena berubah, maka ada swasta dan lain sebagainya yang berubah menjadi infrastruktur sebetulnya, menyediakan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Yang itu yang terkait sehingga, nah saya pada kesempatan ini Pak, saya ingin menantang forum dosen ini satu untuk masing-masing menulis sesuai bidang kita yang kita bikin berseri untuk mengingatkan pemerintah dan siapapun calon pemerintah, calon gubernur, ini loh problem yang harus kalian solve. Jadi kita bikin menurut kajian kita masing-masing Pak, secara politik, secara kesehatan, hukum, ekonomi, ayo kita bikin tulisan, berikan gambaran, mumpung dari sekarang supaya itu menjadi referensi bagi mereka untuk menyusun programnya mereka nanti 2024. Ini loh problem masyarakat Sulawesi Selatan. Apa kau punya visi misi untuk menyelesaikan problem rakyat ini? Yang kedua, saya ingin forum dosen ini, ayo kita bikin, kita tantang semua calon-calon, forum dosen mengundang Anda untuk memaparkan visi misi Anda diuji oleh para peserta forum dosen. Oh kan diundang Pak, enggak apa-apa. Pilkada berapa kali juga? Enggak apa-apa Pak, forum dosen kita bikin
semacam itu dan jangan. Yang tim sukses tidak ikut fit and proper. Yang independen aja. Jadi gitu Pak, saya kira perlu supaya bukan apa, kan tujuan kita semua ini supaya konsep-konsep yang dilahirkan itu memang jangan sekedar politis gitu ya, tetapi memang strategik untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulawesi Selatan. Tujuannya itu, siapapun pemimpinnya, tujuannya itu Pak, tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulawesi Selatan. Siapapun latar belakangnya kalian. Mau Andi, mau Bau, mau Karaeng, siapapun kalian. Tetapi kalian punya otak dan hati itu mau bawa rakyat Sulawesi Selatan ini kemana gitu. Ya mah tentu peningkatan kesejahteraan. Kita ingin mensejahterakan rakyat. Apa ukurannya? Dari berapa ke berapa? Kasih jelas memang nih. Semua orang bisa pidato Pak. Kita tingkatkan kesejahteraan rakyat. Halo, ukurannya mana? Dari mana ke mana? Setiap tahun naiknya berapa kesejahteraan rakyat kita? Orang miskin yang menurun dari berapa ke berapa setiap tahun gitu. Kita di perusahaan kan begitu Pak. Mengelola perusahaan kan sama aja mengelola daerah kira-kira. Harus ada indikatornya. Kau gagal ini. KPI-mu sekian. Kau cuma capai sekian. Kira-kira itu Pak. Yang penutup dari saya ingin menggugat forum ini tetap kritis, bukan untuk menyerang siapa-siapa, bukan untuk dan kepentingan siapa-siapa, tetapi kita berbuat untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Saya terakhir serahkan ke Pak Adi sebagai Ketua Forum ya. Tapi sekaligus langsung mengunci. Saya hanya mau bahasa yang sederhana saja. Tidak dipertentangkan antara ekonomi, politik, dan hukum. Esensinya adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang aman, nyaman, adil, dan tersedia. Saya kira masyarakat bahasanya sederhana. Itu Ji. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya Pak Adi, dan sekaligus saya juga mohon ya, mohon diri untuk sekaligus mengakhiri peran saya sebagai moderator dadakan ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Terima kasih. Bagus. Saya kira berjalan dengan baik ya, dan kondusif, konstruktif, dan ya memang di arena masyarakat sipil, saya kira forum dosen ini bagian dari wadah masyarakat sipil. Perbedaan pendapat itu memang ya hal yang justru dibutuhkan ya. Jadi tidak ada masyarakat madani, tidak ada masyarakat sipil kalau tidak ada perbedaan yang muncul ya. Justru kemanusiaan itu menguat ya dengan adanya perbedaan pendapat. Jadi ini tradisi sebenarnya juga selama ini di forum dosen yang alhamdulillah kita bisa kembangkan. Bahkan kita pernah mau menandatangani sesuatu, sebagian tidak setuju, sebagian setuju, ya silakan saja. Tetap forum berjalan Pak sebagai bagian dari ikatan emosional yang kita ada tetap pertahankan. Nah, saya anggap ini diskusi yang sangat penting ya, bukan karena hanya momentum, dan ini saya kira yang paling monumental lah buat kita karena ulang tahun itu setahun sekali Pak. Dan ini forum dosen menghadirkan Bapak, Ibu semua, dan justru dengan topik Sulawesi Selatan. Saya kira ini menjadi catatan penting kali ini dari diskusi forum dosen, dan biasanya akan terbit berseri ya yang diliput oleh aku Sulsel, aku bangga. ya. Ya saya kira itu, dan perlu memang kita membahas ini, apalagi untuk menjadi bagian dari introspeksi atau otokritik lah. Apalagi kita menghadapi masa di 2023 ini sebentar lagi akan ada kegaduhan Pak. Sudah mulai akan masuk kita di mana ada 3 perhelatan yang kita akan hadapi ke depan, dan tahun ini pasti DPD itu sudah terdaftar semua ya, anggota DPD calon
Dewan Perwakilan Daerah RI di KPU. Nah, Kak Caleg akan muncul juga dari berbagai partai dengan segala dinamikanya, dan juga pemilihan presiden sudah mulai juga banyak menjadi pembicaraan. Dan yang akan masuk ke level lokal saya kira itu pilkada, Pak. Nah, ini perlu, semua ini sebenarnya kita bongkar, kita buka, kita perlu diskusikan, karena itu akan menjadi bagian dari antisipasi, bagian dari otokritik dan introspeksi atau retrospeksi ya dari kita. Nah, saya kira di sini manfaat dari diskusi pada hari ini, saya coba catat partai politik itu sekarang 18, Pak. Maksudnya Partai Umat itu menjadikan 18, awalnya 17 yang disetujui, yang disahkan oleh KPU. Jadi banyaknya partai itu kan sebenarnya menggambarkan akan ada kesulitan yang mungkin berbeda ya. Di tahun sebelumnya hanya 14 partai. Jadi makin banyaknya partai bukan hanya akan membuat kita penting untuk mendidik masyarakat kita dalam memilih secara rasional, tapi pada saat yang sama juga akan memberi tingkat kegaduhan yang saya kira juga perlu kita semua memahami ya, dengan jumlah yang semakin banyak partai itu ke depan. Nah, Pilpres ini juga masih mengambang sampai sekarang, dan itu juga kan sebenarnya problem demokrasi. Sebenarnya pelembagaan demokrasi yang bagus itu sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Kondisi di mana pemilihan presiden yang kita hadapi itu seperti dari tahun ke tahun, dan sekarang malah lebih agak krusial dibanding tahun sebelumnya, karena ada capres ini mengambang, dan kita belum tahu, bahkan ada kemungkinan juga dengan diskusi yang ada ini berbagai perubahan yang kita tidak bisa prediksi apakah nanti dipilih langsung presidennya dengan keputusan yang akan muncul dari DPR MPR yang terbentuk yang baru, kita belum tahu, karena pilpresnya kan kemungkinan akan terjadi juga perubahan sistem ya, meskipun bersamaan, tapi ada pemikiran seperti itu. Ada juga dinamika yang berkembang dengan sistem tertutup atau terbuka. Nah, di tingkat lokal saya mencatat itu ada sekitar hampir 20 calon, Pak, calon gubernur ini. Hampir 20 orang. Ya, ada, nggak tahu ini banyak, Pak, hampir 20 orang ya. Saya agak panjang untuk menyebut. Sebut satu Andi Amran Sulaiman, kedua Andi Sudirman Sulaiman, ketiga Rusdi Mase, empat Darmawan Aras, ketua Gerindra, kelima Adnan Purita. Ini gubernur dan wagub ini kita belum tahu potensinya di mana. Kelima Adnan, keenam Taufan Pawe, ketujuh Nurdin Halid, ke-8 Erwin Aksa. Nah, ini sebenarnya ada tingkatannya masing-masing, ada yang potensial atau tidak potensial tapi sudah menjadi disebut-sebut, ada yang sangat potensial. Ada Dani Pomanto, 10 Ilham Arif Sirajuddin, ke-11 Andi Bau Sawa Muhammad Panglimata, ada ke-12 Andi Fasar, juga muncul ya dari nama-nama itu. Ini ada tingkatannya, Pak, ada yang tidak potensial tapi disebut oleh publik. Bukan dalam posisi wagub atau dalam posisi gubernur ya. Nah, kemudian 12 Andi Fasar ya, 13 Indah, kemudian Indah Nur Putri, lalu ke-14 Andika Swadi, ke-15 Haptar Rahman. Ini suara-suara yang saya sudah catat semua, Pak. Saya coba telusuri berdasarkan riset media dan juga diskusi. Ke-16 Tamsil Indrung, ke-17 Abraham Samad, ke-18 Fadil Imran, ini juga banyak disebut-sebut, Kapolda Sulsel DKI ya Metro, dan 19 Amir Oskara. Sudah tadi sudah disebut, Pak. Ada 19, Pak, ini. Bursa ini kita tidak tahu ke depan, ada yang mungkin wagub, ada yang mungkin cagup. Ya, dengan ya dinamika yang muncul dari partai. Partai yang ya itu ya ada tingkatan yang saya coba buat itu. Ada yang cagup posisinya dari 19 nama itu potensial, ada yang potensial sebagai cawagup, ya. Ada yang sebenarnya benar-benar sangat potensial. Ini masih bisa kita petakan yang mana sangat potensial dari 20 itu. Ada yang sial.
Ada yang ya belum, masih abu-abu. Ada juga di antara 19 itu masih abu dari kemungkinan ya yang secara konsisten mereka akan maju atau tidak. Jadi ini menunjukkan sebenarnya bahwa ada dinamika yang juga ke depan itu kemungkinan ya akan cukup intens yang kita hadapi di 2023 ini. Jadi diskusi kita untuk mencoba menggali ya seluruh persoalan yang kita hadapi ini juga akan mencerahkan tidak hanya publik tapi juga bagi kita semua. Dan ya dengan partai 18 dan partai papan atas itu ya memang ada Golkar, ada Nasdem, itu sangat tinggi ya, Demokrat dengan bukan PDIP, ada beberapa 3-4 partai ya yang punya kursi yang sangat besar di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini, Pak. Iya. Saya kira saya tidak perlu mengungkap semua, ada saya data-data yang saya sudah buat dan saya merasakan bahwa dari data itu bahwa kita akan menghadapi ya apalagi ada kemungkinan ekonomi krisis kalau itu terjadi ya. Nah karena itu kita mungkin secara intens, secara lebih aktif lagi untuk mendiskusikannya persoalan-persoalan yang dihadapi di termasuk ya menjadi bagian dari pendidikan politik dan juga menjadi bagian dari ya proyeksi kita ke depan Sulsel itu akan seperti apa dengan sejumlah calon apalagi menghadapi 2024. Nah saya ingin mengutip Mikhail Bakhtin ya. Mikhail Bakhtin itu punya teori seorang intelektual Rusia ya 1940-an. Dia membuat teori dialogisme bahwa tapi teorinya ada kaitannya dengan politik, sosial, filsafat ya, bahwa perbedaan itu penting. Dialog itu justru dibutuhkan untuk memperkuat ikatan bagi mereka yang berbeda. Itu pentingnya sebenarnya diskusi kita pada hari ini, teori dialogisme ya dari Bakhtin. Saya ingin menutup dengan ya kutipan itu untuk acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.